Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya Qutbir Rabbani wal Gausis Somadani Sayyid Maulana Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Gaus Saifullahil Maslul Al-Qutub radhiyallahu an wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati pengelola acara, Al-Mukarramun segenap wakil talqin Syekh Mursyid, pemangku manakib yang hadir, khususnya yang hadir pada manakib online subuh pada pagi hari ini, Iwan Akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online internasional subuh yang saya cintai, yang saya banggakan. Untuk menjadi orang besar itu tidak mesti harus terkenal. Di dalam Al-Quran terdapat sejumlah nabi dan rasul tidak disebutkan namanya. Wa minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Begitu kata Al-Quran. Di antara mereka, di antara para nabi dan rasul itu, ada yang dikisahkan di dalam Al-Quran, tetapi lebih banyak yang tidak dikisahkan di dalam Al-Quran. Jumlah nabi sendiri kan ada 240.000. Sementara yang dicantumkan di dalam Al-Quran itu hanya 25. Jadi lebih banyak yang tidak dicantumkan. Padahal mereka juga adalah seorang nabi dan rasul. Seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia di dunia dan di akhirat. Mereka itu ternyata tidak dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum kepada masyarakat. Jadi untuk menjadi orang besar itu tidak mesti harus dikenal orang. Tidak dikenal juga, yang dibutuhkan adalah bagaimana caranya kita melaksanakan satu amalia yang dengan amalia itu kita terjembatani untuk wusul, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita merasa menjadi orang hebat, hafal dalil-dalil Al-Quranul Karim, hafal berapa banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan berani untuk berdebat dengan orang lain yang tidak sepaham dengan kita. Tetapi terkadang kita tidak kenal dengan dua zikir. Yang dua zikir ini sebenarnya yang akan menghantarkan kita, yang akan mewusulkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir jahar dan zikir khafi. Jadi meskipun orang tidak mau kenal dengan dua zikir ini, itu tidak jadi soal. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita mampu untuk mengamalkan dua zikir ini yang akan justru menjadikan diri kita menjadi orang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin orang akan menyenandungkan syair-syair yang identik dengan kebahagiaan lahir. Tapi betapa banyak orang yang tidak suka dengan membaca sholawat meskipun sangat pendek. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslimu. Itu king of sholawat, rajanya sholawat. Sekali waktu, nanti di akhirat kan ada orang yang mendapatkan keistimewaan. Dipanggil namanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak tanggung-tanggung, orangnya kan tidak sezaman hidupnya dengan Rasul. Tetapi di akhirat akan dipanggil nama.
Begitu datang menghadap kepada Rasul, dia bertanya, "Ya Rasul, dari mana kau tahu bahwa aku namanya Fulan?" Ternyata Rasul memberikan penjelasan, siapapun orangnya, dikenal orang ataupun tidak, pada saat dia membaca sholawat kepadaku, aku mampu untuk mendeteksi siapa yang membaca sholawat dan di mana dia domisilinya. Dia tidak menjadi orang besar, tetapi ternyata dikenal oleh makhluk baik yang di darat, baik yang di bumi ataupun yang di langit. Dalam konteks story Kodiriah Naksyabandiyah, Ma'had Surijala Yasir Narasa PPK. Ikhwan ahad rahimakumullah. Jadi ajaran yang perlu untuk kita ketahui adalah ternyata pada saat kita melaksanakan amal, melaksanakan amaliyah, ikuti petunjuk yang disampaikan oleh Syekh Mursyid. Sekali waktu pada waktu salah seorang dari zuriat Abah diangkat menjadi salah seorang pengurus di yayasan Sirnarasa, kemudian menyampaikan kata sambutan, beliau tidak usah disebut namanya. Beliau mengatakan, kita perlu untuk menjaga nama baik. Nama baik Abah. Abah begitu banyak orang yang tidak suka. Abah begitu banyak orang yang menghina, yang menghujat dan sebagainya. Kita perlu untuk menjaga nama baik. Selesai menyampaikan sambutan, kemudian pas Abah menyampaikan hikmat ilmiah pada acara manaqib di Sirnarasa, Abah mengatakan, kalimat yang tadi dicoret. Ganti kalimat. Jangan menjaga nama baik, tapi menjaga amal baik. Kalimat ini menyiratkan arti. Bukan hanya sekedar pengetahuan bagi kita, tapi harus dijadikan menjadi acuan hidup. Dijadikan menjadi satu pedoman hidup. Yang kita jaga adalah amal baik, bukan nama baik. Orang dengan melaksanakan amal baik, itu akan menjadi dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan menjadi dikenal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibutuhkan itu, seberapa banyak orang menghina kita. Abah begitu banyak orang yang menghina, Abah tidak akan merasa terhina sedikit pun. Hanya ada dibutuhkan terus sikap kita bagaimana agar Abah sebagai mursyid kita itu terpelihara daripada penyakit-penyakit yang akan menghanguskan semua amal kita. Dan penyakit-penyakit itu sendiri banyak yang terkait dengan kehidupan hati kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila orang itu sendiri sudah mempunyai dua zikir, zikir yang menjadi alat, menjadi media bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir jahar dan zikir khafi, sebenarnya kita sudah menjadi orang yang terkenal. Di langit dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadhkuruni azkurkum. Ayat 152. Surat Al-Baqarah. Tidak semudah itu kita bisa melaksanakan satu amaliyah. Meskipun hanya sekedar berbentuk zikir. Semuanya akan bergantung kepada hati kita. Semua penyakit bersumber daripada hati. Fiyaqulu bihim maradun. Apabila penyakit hati itu sendiri tidak cepat-cepat kita bersihkan, tidak cepat-cepat kita buang, fazadahumullahu maradu, maka akan terjadi komplikasi. Allah akan menambah, dan menambah lagi penyakitnya. Itu langkah awal yang harus kita lakukan. Agar, meskipun kita tidak dikenal orang, tetapi dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang tidak boleh kita lakukan adalah, selain daripada kita melaksanakan amaliyah berbentuk zikir, paling tidak sudah keluar maklumat dari Yang Mulia Pengarsa Abad. Agar terlepas daripada godaan, teristimewa Dajjal yang merajalela pada saat sekarang itu sendiri, maka diwajibkan kita melaksanakan zikir itu sendiri paling tidak 825 kali dalam sehari semalam. Artinya, pada saat selesai melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, mohon untuk tidak dikurangi, minimal 165. Agar 5 waktu sholat fardu itu sendiri, itu terpenuhi menjadi 825.
Itu minimal. Itu yang pertama kita lakukan. Yang kedua kita lakukan adalah, karena penyakit itu sumbernya di dalam hati, maka kita pun perlu untuk menjaga hati. Menjaga hati itu sendiri, hati kan adanya di dalam. Paling tidak, menutup pintu-pintu yang mengarah ke hati. Mata adalah pintu untuk sampai ke hati. Telinga, hidung, mulut, semuanya akan mengarah kepada hati. Kita perlu untuk membuat satu filter. Jangan sampai apa yang kita ucapkan, yang kita dengar, yang kita lihat, itu akan berpengaruh ke dalam hati. Apabila pengaruh itu sendiri adalah menjadi jelek, maka itu yang akan menghancurkan amaliyah kita. Bicara saja itu sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur. Kalimatnya kan sederhana yang disampaikan oleh Rasul. Latuk sirul kalam bigwiri zikrillah patak suakulubukum. Jangan suka banyak bicara. Kalau ucapan yang kita keluarkan itu sendiri tidak berbobot zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya akan mewariskan kerasnya hati. Hati orang itu bisa keras. Banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi ternyata banyak orang yang melupakan. Hati bisa keras manakala kita mengucapkan sesuatu dan sesuatu itu sendiri tidak berbobot zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua yang harus kita lakukan. Yang ketiga adalah ternyata komunikasi. Robitoh kita kepada Yang Mulia Pangarsa Abah itu menjadi jembatan. Bagaimana kita mampu untuk mengistiqomahkan amaliyah meskipun dalam bentuk yang paling kecil sekalipun. Yang namanya robito itu tidak mesti kita menerjemahkan, maksud saya. Kita menerjemahkan harus melaksanakan zikir sekian banyak, bangun malam sebagainya. Itu tidak usah diomongin lagi oleh kita. Kalau orang berzikir sebanyak-banyaknya pada waktu malam hari itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi kewajiban. Kalau orang bangun pada waktu malam hari untuk melaksanakan ibadah, nggak usah dibicarakan. Itu karena memang kewajiban kita. Nah, yang perlu kita tingkatkan adalah hal-hal kecil yang menjadi terkadang kita kurang memperhatikan, tapi itu merupakan rubito. Merupakan rubito itu yang demikian. Semacam begini. Kalau pada hari Kamis, Abah biasanya memotong kuku. Kuku yang beliau potong adalah sebelah kanan terlebih dahulu. Memotong kuku tangan sebelah kanan, itu yang didahulukan adalah telunjuk. Baru kelingking, jari manis, jari tengah, akhiri dengan jempol, ibu jari. Baru sebelah kiri. Kalau sebelah kiri, mulai daripada kelingking. Kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk, sampai ke ibu jari. Kita melakukan yang demikian, niatkan itu adalah merupakan bagian daripada robito. Bagaimana Abah melakukan sesuatu, kita menduplikasi, itu robito yang begitu. Semacam begitu. Gitu ya. Nah, ini termasuk di dalamnya adalah yang dapat melanggengkan bagaimana caranya agar kita tetap dikenal. Kalau sudah dikenal oleh Yang Mulia Pangarsa Abah, maka sebenarnya dengan sangat mudah kita pun akan dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh. Belum lagi dalam melaksanakan amaliyah-amaliyah yang lain. Kalau keluar dari rumah, biasakan langkahkan kaki kiri. Tapi kalau masuk ke dalam rumah, biasakan kita masuk dengan menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Jangan keluar rumah, meskipun hanya sekedar ke warung, kecuali kita mempunyai wudhu. Itu kan kalimat-kalimat sederhana. Apabila kita melanggar semacam begitu, itu sebenarnya kita menyilaukan pandangan kita terhadap makna daripada robito. Melaksanakan apa yang dimaksud oleh yang diajarkan oleh Pangarsa Abah aja, itu merupakan salah satu bentuk robito. Belum lagi berpakaian. Berpakaian kadang-kadang kan kita suka usil kepada orang lain dan sebagainya. Kita ikutin saja apa yang disampaikan oleh Pangarsa Abah, itu masuk ke dalam kategori robito. Nah, robito ini merupakan salah satu amaliyah yang harus kita jaga. Yang harus kita jaga, yang saya maksudkan menjaga amal baik itu sendiri sampai setitik itu. Kalau sudah sampai setitik itu kita mampu melaksanakannya, bukan hal yang mustahil. Maka yang lebih besar amaliyah pun akan dapat dan mampu kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan berharap dan mengamini doa paten yang disampaikan Pangarsa Abah sebagai mursyid kita, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya,
dan Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengarsa Abah Aos. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.